Legend of the Great Sage. Chapter 686. Chu Tian sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan dipanggil Lin Xuan. Tolong jangan panggil saya dengan cara yang salah ketika Anda melihat saya di masa depan. Di bawah sinar matahari yang cemerlang, pikiran Li Qingshan melayang. Dia mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan pria bernama Chu Tian di istana bawah tanah yang gelap. Apakah Lin Xuan adalah nama yang dibuatnya? Atau apakah itu nama aslinya? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Qian Rongzi sedang dalam masalah kali ini. Dia akan menjadi musuh yang lebih menakutkan daripada Si King dan Edan. Semua pimpinan sekolah berkumpul, memandangi permukaan air yang beriak. Karena cakram cermin air yang asli telah diambil oleh Daemon Malang North Moon itu, cermin air untuk mengamati siswa baru dibuat oleh Li Qingshan, yang paling ahli dalam teknik air. Li Qingshan bersandar di jendela dan menatap danau naga dan ular yang berkilauan dengan malas. Sudah lama sekali dia tidak mengalami kehidupan yang begitu damai. Dia merasa setiap tulang di tubuhnya telah dibongkar, membuatnya bisa rileks. Sebenarnya, dia tidak bermalas-malasan selama periode waktu ini. Dia telah berkunjung ke biara Chan Devanaga dan melaporkan budidayanya saat ini kepada biksu yang tidak marah. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas dengan takjub melihat kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia telah memadatkan mutiara samudera dan bukan sarira Buddha. Setelah itu, biksu yang tidak marah mengizinkannya memasuki lantai 7 menara penindas iblis. Dia maju selangkah demi selangkah, dan setelah pertempuran sengit, dia akhirnya tiba di hadapan patung Demon Suppression ke-7 dan memahami patung Demon Suppression ke-7. Dan, ini semua berkat fakta bahwa dia bisa melakukan demonisasi dengan bebas sekarang, menyamar sebagai iblis, sehingga iblis tidak akan mengeroyoknya. Kultivasinya juga semakin maju, dan hati iblisnya menjadi lebih cemerlang. Setelah melakukan demonisasi, dia bisa melawan para kultivator inti emas pertengahan atau bahkan akhir. Namun, dia tidak dapat melihat Xiao An, orang yang paling ingin dia temui. Dia hanya mendengar bahwa dia sedang berkultivasi dengan rajin di halaman Bodhi, menolak berbicara dengan siapapun. Dikatakan bahwa dia sedang berlatih Zen keheningan, tetapi biksu yang tidak marah mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Dengan sedikit keengganan, Li Qingshan meninggalkan biara Chan Devanaga. Sebelum dia pergi, biksu yang tidak marah itu memperingatkannya, kalian semua bergerak terlalu cepat. Kalian harus berhenti dan memikirkannya. Setelah berpikir beberapa lama, Li Qingshan setuju dengannya. Dia telah berubah dari seorang remaja yang tidak tahu apa-apa menjadi mempraktikkan metode budidaya Dasmon dan manusia. Hanya sekitar 1 dekade sebelum dia mencapai ranah kultivasinya saat ini. Xiao An tidak berbeda, dia telah berubah dari hantu kecil yang takut angin dan cahaya menjadi seseorang yang bisa membunuh komandan mayat seperti menyembelih anjing. Tidak peduli betapa berbakatnya dia masih membutuhkan waktu tertentu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Para pembudidaya yang kuat berjuang untuk mencapai kemajuan pesat, itulah sebabnya saudara sapi memberinya waktu 10.000 tahun. Mungkin bukan karena kekuatan burung Phoenix dan penyuruh tidak bisa menyatu, tapi dia telah menginvestasikan terlalu sedikit waktu dan tenaga ke dalamnya. Dia selalu ingin menyelesaikan masalah sekaligus, membiarkan budidayanya maju pesat. Tampaknya sekarang, hal itu tidak sesederhana itu. Karena tidak ada jalan pintas menuju Gunung Selatan, maka dia hanya perlu mendaki sedikit demi sedikit. Saat ini, dia duduk dengan malas di lantai atas, sementara klon cerminnya berada jauh di bawah tanah, berendam di magma bumi dan menahan rasa sakit karena terbakar. Itu berada di ambang kehancuran kapan saja. Dia harus terus-menerus mengerahkan Daemon Ki untuk memperbaikinya. Hanya dengan begitu dia bisa mempertahankannya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, pemahamannya tentang cara-cara dunia dan misteri alam semakin dalam. Dia secara bertahap menemukan cara untuk menggabungkan air dan api. Dia tidak lagi bingung seperti dulu, di mana dia tidak tahu harus berbuat apa. Qingshan, setelah semuanya selesai, ayo kita pergi ke restoran dan minum bersama. Bagaimana? Wei Yangsheng tiba-tiba berkata. Ekspresinya tidak terlalu menyenangkan, tapi penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Kenyataannya, meskipun Li Qingshan tidak peduli, dia selalu menjadi fokus perhatian semua orang. Bahkan Han Tiyi, yang sedingin dan sekuat baja, memandangnya dengan cara yang sangat berbeda setelah menerima petunjuk halus dari Han Anjun. Satu-satunya yang tidak menganggapnya serius adalah pemimpin sekolah kedokteran, Rusin. Setidaknya, itulah yang terlihat. Tentu, apakah pintunya masih terbuka? Li Qingshan langsung menyetujuinya. Bukannya dia adalah seorang pertapa yang memiliki kesempatan untuk minum sepuasnya, jadi mengapa dia menolaknya? Bahkan kelabang pun tidak akan tumbang meski sudah mati, apalagi sekte sebesar itu. Meski begitu, sepertinya ada cukup banyak masalah akhir-akhir ini. Itu semua karena ia sudah kehilangan fondasinya. Qingshan, kenapa tidak apakah kamu tidak mengambil alih? Liu Zhangqing memulai percakapan sambil tersenyum dan menyarankan kepada Li Qingshan. Setelah kematian Nenek Yu dan hilangnya Qiu Haitang, sekte tersebut tidak memiliki pemimpin. Tidak hanya mengalami keruntuhan internal, namun juga menghadapi berbagai bahaya eksternal sehingga menjadi sasaran banyak organisasi. Awalnya, Liu Zhangqing ingin menggunakan kesempatan ini untuk menelannya, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia tetap menyerah pada gagasan itu. Li Qingshan telah mengambil risiko yang sangat besar untuk membantu Qiu Haitang melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia mengambil semua keuntungannya. Jika timbul perasaan tidak enak di antara mereka, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya.
Akibatnya, dia menggunakan identitasnya sebagai prefek untuk mempertahankan status quo sekte tersebut. Itu tidak runtuh, tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya juga. Biarkan aku memikirkannya. Awalnya, Li Qingshan ingin berkata, apa gunanya aku melakukan itu? Namun, jika dipikir lebih jauh, ini adalah sekte Qiu Haitang. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, alangkah baiknya jika dia bisa mengembalikannya ke Qiu Haitang. Berbagai tes dilakukan dengan tertib. Pada akhirnya, pemuda tampan bernama Lin Xuan lulus ujian dengan mudah dan bergabung dengan sekolah Taoisme, menjadi seorang Daois. Hal ini membuat pemimpin aliran Konfusianisme, Wei Yangsheng, merasa sangat kasihan. Banyak orang juga yang bingung. Sejak kematian Jue Chenzi, aliran Taoisme selalu tanpa pemimpin. Terserah sepenuhnya pada murid utama dan beberapa profesor untuk mengelola situasi dan mewariskan metode Taoisme. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk memberinya keuntungan tambahan, tapi Wei Yangsheng telah menawarkan kondisi yang cukup mengesankan. Namun, Li Qingshan memahami bahwa dia mungkin memilih aliran Taoisme justru karena dia tidak ingin orang tertentu memberikan perhatian khusus padanya. Dia mungkin akan menjadi pemimpin aliran Taoisme tidak lama lagi. Dia tidak hanya memiliki metode kultivasi dan pengalaman kultivasi yang kuat, tetapi Rusin bahkan berjanji untuk memberinya sumber daya yang cukup untuk berkultivasi sebagai imbalan atas teknik Daois dari Tunku Awan dan ajaran Rincin dari teknik Daois dari Tunku Awan. Munculnya bintang baru sudah bisa diramalkan. Liu Chuanfeng menghela nafas. Kasihan sekali. Kalau saja anak ini bisa bergabung dengan sekolah novel kita. Kamu bisa berhenti bermimpi, adik junior. Sekolah novel mungkin jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi jenius sejati tidak akan mengambil jalan ini. Untuk ujian masuk kali ini, Sun Fubai juga secara khusus bergegas kembali. Dia telah menerima lebih dari selusin murid untuk sekolah novel. Li Qingshan berkata, jika bukan karena si brengsek Zhou Tong itu, aku tidak akan masuk sekolah novel. Sun Fubai tersenyum. Ini adalah kehendak langit, dan juga keberuntungan dari surga. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakanmu, King San. Aku akan memberitahumu secara detail begitu kita kembali. Sekolah novel sangat bagus, potensi juga. Mereka kembali ke Pulau Kludwisep bersama murid-murid baru. Mereka bertiga masing-masing mengucapkan beberapa kata penyemangat dan menjelaskan beberapa peraturan sekolah novel. Mereka membiarkan mereka berkeliling sebelum kembali ke loteng bambu untuk berdiskusi. Di antara selusin murid baru, yang tertua sudah berusia 20 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 9 tahun. Setelah mereka bertiga pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan oleh seorang penggarap yayasan pendirian terlalu besar. Meski itu hanya aura yang tidak disengaja, itu sudah cukup membuat mereka menahan nafas. Pemuda tertua berseru dengan penuh semangat, itu benar-benar dia. Anak bungsu yang berumur 9 tahun memiringkan kepalanya bingung. Siapa ini? Orang yang berbicara di akhir, orang yang paling tinggi, adalah paman senior Li Qingshan. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pria muda itu menekan suaranya seolah-olah dia berkata, kamu terlalu bodoh. Tentu saja aku pernah mendengar tentang dia. Dia adalah Komandan Scarlet Hawk di Prefektur Clear River. Dia awalnya hanyalah seorang penggembala sapi, namun dia hanya berkultivasi selama sekitar 1 dekade sebelum mengalahkan sekelompok penggarap yayasan pendirian dari sekolah novel dalam pertandingan pameran 9 prefektur. Usianya belum genap 30 tahun, namun dia sudah hampir menembus Golden Core, dia jenius paling kuat di Prefektur Clear River kami, bukan, di seluruh Komando Rui. Seorang gadis muda segera berkata. Dia sangat bangga seolah-olah dia sedang membicarakan masalahnya sendiri. Matanya dipenuhi kekaguman. Pria muda itu menghela nafas. Aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin mencapai yayasan pendirian sebelum usia 30. Yang lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan keinginan. Mereka dipenuhi rasa percaya diri terhadap kehidupan mereka di sekolah novel. Kekuatan seorang panutan tidak ada habisnya. Meskipun Li Qingshan masih jauh dari menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi terkenal di seluruh Komando Rui bukanlah sebuah masalah sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi legenda. Di loteng bambu, mereka bertiga duduk berhadapan. Li Qingshan mengambil secangkir teh dan berkata kepada Sun Fubai, Fubai, kamu telah bekerja keras. Qingshan akan mengganti anggur dengan teh, jadi izinkan aku bersulang untukmu. Liu Chuanfeng juga mengambil secangkir teh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sun Fubai. Jika bukan karena dia berlarian di luar, asosiasi Kludwisep pasti tidak akan mencapai apa yang telah dicapainya saat ini. Sun Fubai menjawab sambil tersenyum, adik laki-laki dan aku yang seharusnya berterima kasih padamu. King San, apakah kamu masih punya uang? Petik 2. Senyum. Tidak, hanya uang, emas dan perak asli. Awalnya, bagi para pembudidaya di bidang budidaya mereka, emas dan perak pada dasarnya tidak berbeda dengan besi tua, sama sekali tidak ada artinya. Namun, untuk memperluas asosiasi Kludwisep dan melaksanakan rencana Li Qingshan, Sun Fubai mendirikan sekolah swasta gratis di seluruh wilayah Komando Rui untuk mengajari anak-anak dari keluarga miskin cara membaca dan menulis. Dia ingin memperluas fondasi sekolah novel, hanya untuk menemukan bahwa uang sebenarnya tidak cukup. Di wilayah Komando Rui yang luas, mendirikan sekolah swasta ini mungkin akan menghabiskan biaya ratusan juta koin emas dan perak. Ditambah dengan biaya perekrutan orang dan pemeliharaan operasi,
itu akan menjadi angka yang sangat besar, dan itu hanya akan dibayarkan. Sun Fubai tidak kekurangan metode untuk mengumpulkan kekayaan. Dia sudah memiliki banyak ladang garam dan tambang emas, yang semuanya menghasilkan uang. Namun, jika dia ingin melaksanakan rencana besar tersebut, masih ada celah yang cukup besar. Setelah mendengarkan penjelasan Sun Fubai, Liu Chuanfeng berkata, karena kamu tidak punya uang, maka kamu harus mengembangkannya perlahan-lahan. Mengapa kamu terburu-buru? Sun Fubai menggelengkan kepalanya. Semakin banyak benih yang kamu tanam sekarang, semakin banyak pula makanan yang akan kamu panen di masa depan. Jika kamu menunda bertani selama 1 tahun, kamu akan memanennya dalam setahun, jadi semakin banyak Anda berinvestasi sekarang, semakin baik. Li Qingshan mengobrak-abrik 100 kantong harta karunnya dan menemukan cukup banyak uang kertas perak, serta emas batangan dan batangan perak. Nilainya mencapai 10 juta tael perak. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Akan lebih bagus jika aku punya lebih banyak. Li Qingshan berpikir, sekte biasa tidak mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak, tetapi ada pengecualian. Paviliun ini menyambut tamu dari seluruh penjuru, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang menggunakan emas dan perak. Sekte ini seharusnya cukup kaya, bukan? Li Qingshan memberitahunya saran Liu Zhangqing, dan Sun Fubai segera berkata, itu ide bagus. 1 paviliun melampaui 10 bank. Chapter 687. Cutian sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, saya dipanggil Lin Xuan. Tolong jangan salah paham saat Anda melihat saya di masa depan. Di bawah sinar matahari yang cemerlang, pikiran Li Qingshan melayang. Dia mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan pria bernama Cutian di istana bawah tanah yang gelap. Apakah Lin Xuan adalah nama yang dibuatnya? Atau apakah itu nama aslinya? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Qian Rongzi sedang dalam masalah kali ini. Dia akan menjadi musuh yang bahkan lebih menakutkan daripada musuh seperti Si King dan Edan. Semua pimpinan sekolah berkumpul, memandangi permukaan air yang beriak. Karena cakram cermin air asli telah diambil oleh Dasmon Malang itu, bulan utara, cermin air untuk mengamati siswa baru ini dibuat oleh Li Qingshan, yang paling ahli dalam teknik air. Li Qingshan bersandar di jendela dan menatap danau naga dan ular yang berkilauan dengan malas. Sudah lama sekali dia tidak mengalami kehidupan yang begitu damai. Dia merasa setiap tulang di tubuhnya telah dibongkar, membuatnya bisa rileks. Sebenarnya, dia tidak bermalas-malasan selama periode waktu ini. Dia telah berkunjung ke biara Candeva Naga dan melaporkan budidayanya saat ini kepada biksu yang tidak marah. Bahkan biksu yang tidak marah itu menghela nafas takjub melihat kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia telah memadatkan mutiara samudera dan bukan sarira Buddha. Setelah itu, biksu yang tidak marah mengizinkannya memasuki lantai 7 menara penindas iblis. Dia maju selangkah demi selangkah, dan setelah pertempuran sengit, dia akhirnya tiba di hadapan patung Demon Suppression ke-7 dan memahami patung Demon Suppression ke-7. Dan, ini semua berkat fakta bahwa dia bisa melakukan demonisasi dengan bebas sekarang, menyamar sebagai iblis. Alhasil, dia tidak akan dikeroyok oleh para iblis. Kultivasinya juga meningkat, dan hati iblisnya menjadi lebih cemerlang. Setelah melakukan demonisasi, dia bisa melawan para kultivator inti emas pertengahan atau bahkan akhir. Namun, dia tidak dapat melihat Little N, yang paling ingin dia temui. Dia hanya mendengar bahwa dia sedang berkultivasi dengan rajin di halaman Bodhi, menolak berbicara dengan siapapun. Dikatakan bahwa dia sedang bermeditasi dalam keheningan, tetapi biksu yang tidak marah mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Dengan sedikit keengganan, Li Qingshan meninggalkan biara Candeva Naga. Sebelum dia pergi, biksu yang tidak marah itu memperingatkannya, kalian semua bergerak terlalu cepat. Kalian harus berhenti dan memikirkannya. Setelah memikirkannya, Li Qingshan sangat setuju. Dari seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa, dia mengembangkan metode budidaya manusia dan iblis. Hanya sekitar 10 tahun baginya untuk mencapai wilayahnya saat ini. N kecil tidak berbeda. Dia telah berubah dari hantu kecil yang takut angin dan cahaya menjadi seseorang yang bisa membantai komandan mayat seperti anjing. Tidak peduli betapa berbakatnya dia membutuhkan waktu tertentu untuk menetap. Sulit untuk menjadi seorang kultivator yang kuat dalam waktu singkat. Itu sebabnya Brother Ox memberinya 10.000 tahun. Mungkin bukan karena kekuatan burung Phoenix dan penyuruh tidak bisa menyatu. Sebaliknya, dia menginvestasikan terlalu sedikit waktu dan tenaga untuk hal itu. Dia selalu ingin menyelesaikan masalah sekaligus, sehingga budidayanya maju pesat. Tampaknya tidak sesederhana itu. Karena tidak ada jalan pintas ke Gunung Nanshan, dia akan mendaki sedikit demi sedikit. Saat ini, dia duduk dengan malas di lantai atas, sementara klon cerminnya berada jauh di bawah tanah, berendam di magma bumi dan menahan rasa sakit karena terbakar. Itu berada di ambang kehancuran kapan saja. Dia perlu terus-menerus memobilisasi Daemon Ki untuk memperbaikinya, itulah satu-satunya cara dia dapat mempertahankannya. Setelah mengatasi kesengsaraan surgawi kedua, pemahamannya tentang Grand Dao langit dan bumi serta kedalaman alam semakin dalam, dan dia secara bertahap menemukan cara untuk memadukan api dan air. Dia tidak bingung seperti dulu. Qingshan, setelah semuanya selesai, ayo kita pergi ke restoran dan minum bersama. Bagaimana? Wei Yangsheng tiba-tiba berkata. Ekspresinya tidak terlalu menyenangkan, tapi penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Kenyataannya, meskipun Li Qingshan acuh tak acuh, dia selalu menjadi pusat perhatian semua orang.
Bahkan Han Tiyi, yang sedingin baja, memandangnya dengan cara yang sangat berbeda setelah menerima petunjuk halus dari Han Anjun. Satu-satunya yang tidak menganggapnya serius adalah pemimpin sekolah kedokteran, Rusin. Setidaknya, itulah yang terlihat. Tentu, apakah pintunya belum ditutup? Li Qingshan langsung menyetujuinya. Dia bukan seorang petapa, dan tidak mungkin dia menolak kesempatan untuk minum sepuasnya. Seekor kelabang mati tapi tidak pernah jatuh, apalagi sekte sebesar itu. Namun, sepertinya ada banyak masalah akhir-akhir ini. Bagaimanapun, ia telah kehilangan akarnya. Qingshan, kenapa kamu tidak mengambil alih? Liu Changqing menyarankan kepada Li Qingshan sambil tersenyum. Setelah Nenek Yu terbunuh dan begonia menghilang, sekte tersebut tidak memiliki pemimpin. Tidak hanya runtuh secara internal, tetapi juga menghadapi banyak bahaya eksternal, menjadi sasaran banyak kekuatan. Liu Changqing awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mencaploknya, tetapi setelah beberapa pertimbangan, dia menyerah. Li Qingshan telah mengambil risiko besar untuk membantu begonia melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan semua keuntungannya. Jika ada dendam di antara mereka, itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu, dia menggunakan statusnya sebagai prefek untuk menjaga status quo restoran tersebut agar tidak berantakan dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Li Qingshan awalnya ingin berkata, apa gunanya benda itu? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah sekte begonia. Jika ada peluang di masa depan, bukanlah ide buruk untuk mengembalikannya ke begonia. Segala macam tes dilakukan dengan tertib. Pada akhirnya, pemuda tampan bernama Lin Xuan ini dengan mudah lulus ujian dan masuk sekolah Taoisme, menjadi seorang Daois. Hal ini membuat Wei Yangsheng, kepala sekolah Konfusianisme, merasa sangat disayangkan, dan banyak orang tidak dapat memahami alasannya. Sejak kematian Jue Chenzi, aliran Taoisme tidak memiliki pemimpin. Semuanya bergantung pada murid utama dan beberapa profesor untuk mengatur situasi dan mewariskan teknik Daois mereka. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan untuk memberinya keuntungan tambahan, dan Wei Yangsheng telah menawarkan kondisi yang cukup baik. Namun, Li Qingshan memahami bahwa dia mungkin memilih aliran Taoisme justru karena dia tidak ingin mendapat perhatian khusus dari seseorang. Tidak lama kemudian dia menjadi pemimpin aliran Taoisme. Dia tidak hanya memiliki teknik yang kuat dan pengalaman kultivasi, tetapi Rusin juga berjanji untuk memberinya sumber daya yang cukup untuk berkultivasi sebagai imbalan atas ajaran Rincin teknik Cloud Furnace Dao dan teknik Cloud Furnace Dao. Munculnya bintang baru sudah bisa diramalkan. Liu Chuanfeng menghela nafas dan berkata, sayang sekali. Alangkah baiknya jika anak ini bisa bergabung dengan sekolah novel kami. Adik laki-laki, jangan berhayal. Meskipun aliran novel jauh lebih kuat dari sebelumnya, para jenius sejati tidak akan mengambil jalan ini. Untuk ujian masuk akademi kali ini, Sun Fubai juga secara khusus bergegas kembali dan menerima lebih dari 10 murid untuk sekolah novel. Li Qingshan berkata, jika bukan karena si brengsek Zhou Tong yang menindasku saat itu, aku tidak akan masuk sekolah novel. Sun Fubai tersenyum dan berkata, ini adalah kehendak surga, dan juga berkah dari surga. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda, Qingshan. Ketika kami kembali, saya akan menjelaskan secara detail kepada Anda. Sekolah novel juga sangat menjanjikan. Petik 2. Setelah kembali ke Pulau Kluduisep bersama murid-murid baru, mereka bertiga mengucapkan beberapa kata penyemangat dan menjelaskan beberapa peraturan sekolah novel. Mereka membiarkan mereka berkeliling sebelum kembali ke bangunan bambu untuk berdiskusi. Di antara selusin murid baru, yang tertua sudah berusia 20 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 9 tahun. Setelah mereka bertiga pergi, mereka semua menghela nafas lega. Tekanan dari seorang penggarap yayasan pendirian terlalu besar. Meski itu hanya aura yang tidak disengaja, itu sudah cukup membuat mereka menahan nafas. Pemuda tertua berseru dengan penuh semangat, itu benar-benar dia. Anak bungsu yang berumur 9 tahun memiringkan kepalanya bingung. Siapa ini? Orang yang berbicara di akhir, yang memiliki fisik paling besar, adalah paman senior Li Qingshan. Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Pemuda itu menekan suaranya seolah-olah dia mengatakan mereka semua terlalu bodoh. Tentu saja kami pernah mendengar tentang dia. Dia adalah Komandan Scarlet Hawk di Prefektur Clear River. Dia awalnya hanyalah seorang penggembala sapi, namun dia hanya berkultivasi selama sekitar 1 dekade sebelum mengalahkan sekelompok penggarap yayasan pendirian dari sekolah novel dalam pertandingan pameran 9 prefektur. Usianya belum genap 30 tahun, namun dia sudah hampir menembus Golden Core. Dia jenius paling kuat di Prefektur Clear River kami, bukan, seluruh komando Rui. Petik 2. Seorang gadis muda segera berkata. Dia sangat bangga seolah-olah dia sedang membicarakan masalahnya sendiri. Matanya dipenuhi kekaguman. Pria muda itu menghela nafas. Aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya ingin mencapai yayasan pendirian sebelum usia 30. Yang lainnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan keinginan. Mereka dipenuhi rasa percaya diri terhadap kehidupan mereka di sekolah novel. Kekuatan seorang panutan tidak ada habisnya. Meskipun Li Qingshan masih jauh dari upayanya untuk menjadi terkenal di seluruh dunia, menjadi terkenal di seluruh komando Rui bukanlah sebuah masalah sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi legenda. Di loteng bambu, mereka bertiga duduk berhadapan. Li Qingshan mengambil secangkir teh dan berkata kepada Sun Fubai, Fubai, kamu telah bekerja keras.
Qingshan akan mengganti anggur dengan teh, jadi ayo bersulang untukmu. Liu Chuanfeng juga mengambil secangkir teh dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sun Fubai. Jika bukan karena dia berlarian di luar, asosiasi Cludwise pasti tidak akan mencapai apa yang dicapainya hari ini. Sun Fubai tersenyum sebagai tanggapan. Adik laki-laki dan aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Qingshan, apakah kamu masih punya uang? Petik 2. Uang, apakah Anda berbicara tentang batu spiritual? Petik 2. Sun Fubai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak, hanya uang, emas dan perak asli. Awalnya, bagi para pembudidaya yang telah mencapai ranah budidaya, emas dan perak pada dasarnya tidak berbeda dengan besi tua. Namun, untuk memperluas asosiasi Cludwise, Sun Fubai melaksanakan rencana Li Qingshan untuk mendirikan sekolah swasta gratis di seluruh wilayah Komando Ruyi, mengajari anak-anak dari keluarga miskin cara membaca dan menulis. Dia ingin memperluas fondasi sekolah novel, tetapi dia menyadari bahwa uang sebenarnya tidak cukup. Di wilayah Komando Ruyi yang luas, mendirikan sekolah swasta ini mungkin akan menghabiskan biaya ratusan juta koin emas dan perak. Ditambah dengan biaya perekrutan orang dan pemeliharaan operasi, itu akan menjadi angka yang sangat besar, dan hanya membutuhkan uang dan tidak ada uang. Sun Fubai tidak kekurangan metode untuk mengumpulkan kekayaan. Dia telah menguasai beberapa panci garam dan tambang emas, yang semuanya menghasilkan uang. Namun, jika dia ingin melaksanakan rencana besar tersebut, masih ada celah yang cukup besar. Mendengar penjelasan Sun Fubai, Liu Chuanfeng berkata, karena kami tidak punya uang, kami akan mengembangkannya perlahan-lahan. Mengapa kami terburu-buru? Sun Fubai menggelengkan kepalanya. Tetapi itu terlalu boros. Ini seperti sebidang tanah tandus. Semakin banyak benih yang kamu tanam sekarang, semakin banyak pula makanan yang akan kamu panen di masa depan. Jika Anda menunda bertani selama 1 tahun, Anda akan memanen 1 tahun lagi, jadi semakin banyak Anda berinvestasi saat ini, semakin baik. Petik 2. Li Qingshan mengobrak-abrik 100 kantong harta karunnya dan menemukan cukup banyak uang kertas perak, serta emas batangan dan batangan perak. Nilainya puluhan juta tael perak. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Akan lebih bagus jika aku punya lebih banyak. Li Qingshan berpikir, sekte biasa tidak mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak, tetapi ada pengecualian. Bangunan ini menyambut tamu dari berbagai penjuru, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang menggunakan emas dan perak. Sekte ini seharusnya cukup kaya. Li Qingshan memberitahunya tentang saran Liu Changqing, dan Sun Fubai segera berkata, itu ide bagus. 1 bangunan lebih baik daripada 10 bank. Chapter 688. Di kedalaman danau yang tenang, danau itu beriak di atas kepala Qiu Haitang. Dia duduk tegak tanpa bergerak. Bulu matanya yang panjang, hidungnya yang sedikit terangkat, bibirnya yang kemerahan, dan rambut hitamnya yang tidak disisir tergerai hingga ke pinggang dan bokongnya seperti air terjun. Dia mempesona dan cantik. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mendesah pelan. Tanpa disadari, dia sudah lama berdiam di dasar danau. Dia tidak pernah mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia telah dilupakan oleh dunia. Tentu saja, hanya 1 orang yang tahu bahwa dia ada di sana, dan orang itu jelas telah melupakannya. Laki-laki terkutuk dan tidak berperasaan ini. Dia telah berada di bidang yayasan pendirian selama bertahun-tahun dan memiliki dasar yang kuat. Setelah mengubah teknik kultivasinya menjadi teknik pewarna hati merah, dia berhasil menembus tahap akhir alam pendirian yayasan dengan bantuan hati merah muda milik Nenek Yu. Namun, dia belum sepenuhnya menyempurnakannya dan masih jauh dari puncak. Untuk mengambil langkah itu dan membentuk Rouge Heart miliknya sendiri bukanlah tugas yang mudah. Dia tidak memiliki pil roh asal, dan terlalu sulit untuk ditembus dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bangkit dan mondar-mandir di dalam gua. Jika bukan karena peningkatan pesat dalam kultivasinya, dia hampir ragu bisa tinggal di sini begitu lama. Meski lelah dengan hiruk-pikuk, setelah sekian lama kesepian, ia menyadari bahwa hidup sendiri tidaklah sesederhana itu. Dia menyelipkan rambut hitam panjangnya ke samping wajahnya. Meskipun ia adalah seorang kultivator, ia sangat yakin bahwa makna hidup bukan sekadar berkultivasi. Dia tidak bisa membiarkan penampilannya layu dalam sungai waktu yang panjang. Semua kultivasinya adalah untuk mengejar pria yang dicintainya, dan kemudian menggunakan teknik rahasia benang merah pewarna kerinduan. Karena hati orang-orang berubah-ubah, dia akan menggunakan benang merah untuk mengikat mereka. Siapa orang itu? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Hua Sengshan, tapi dia langsung menolaknya sambil tersenyum. Meskipun dia mencintainya sampai dia rela melepaskan harga dirinya, dia tidak ingin memaksakan hal sejauh ini. Jika pihak lain tidak punya hati, apa gunanya hanya mengandalkan semacam teknik untuk mempertahankan kasih sayang mereka? Lalu, rambut merah menyala itu muncul di depan matanya. Dengan senyuman jahat, dia bergumam, "Bulan Utara, bajingan." Dong dong dong. Saat ini, suara ketukan datang dari atas. Begonia mendongak. Dia melihat wajah tersenyum yang familiar di luar dinding kristal. Bulan Utara. Li Qingshan melangkah ke tempat tinggal di dasar danau. Tempat tinggal ini tidak banyak berubah sejak dia pergi, meski telah mengalami beberapa dekorasi sederhana. Tapi tempat itu tetap kosong dan membosankan seperti penjara. Dibandingkan dengan tempat tinggal gua aslinya yang mewah dan indah, tempat itu seperti surga dan bumi. Pasti sulit baginya untuk tinggal di sini begitu lama. Melihat Begonia lagi, Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak.
Saat ini, dia mengenakan gaun polos dan acuh tak acuh, dan dia memiliki semacam kecantikan yang telah dicuci bersih. Kulitnya seputih salju, tapi mungkin karena terlalu lama berada di dasar danau yang gelap, sehingga kulitnya berwarna putih berkilau. Dia berdiri di sana dengan sikap alami dan tidak terkendali, dan sepasang mata yang menawan dan indah memandang ke atas. Di saat yang sama, ia memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Dari sudut pandang Begonia, dia juga sudah banyak berubah. Dia telah kehilangan sebagian dari kesombongan dan kecerobohannya, dan mendapatkan lebih banyak stabilitas dan ketenangan. Cara dia memandangnya juga membuatnya sangat puas. Namun ketika memikirkan kemesraan di masa lalu, rasanya masih seperti baru kemarin. Gelombang muncul di hatinya, dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Ekspresinya tidak berubah, dan dia menuangkan teh, dengan sopan namun menjaga jarak, menyalahkannya karena telah memberinya sikap dingin begitu lama. Li Qingshan bertanya, kamu akan melewati kesengsaraan surgawi kedua, kan? Ya, Begonia adalah orang yang tidak banyak bicara. Di sini, Li Qingshan melemparkan sebuah kotak brokat padanya. Begonia menangkap kotak brokat itu, membukanya, dan berseru dengan suara rendah, pil roh asal. Li Qingshan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, berbalik dan pergi, membiarkan cangkir tehnya tidak tersentuh, dan asapnya mengepul. Tunggu, kamu pergi begitu saja. Begonia tidak menyangka dia akan pergi begitu saja, tanpa ragu sedikit pun. Hatinya sedikit bingung. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya rasa Anda tidak ingin berbicara dengan saya. Petik 2. Li Qingshan berbalik dan berkata, dia tidak memberinya sikap yang baik, jadi dia tidak ingin meminta penghinaan. Tentu saja, jika dia menggunakan kekerasan, Begonia secara alami tidak akan bisa melawan, tapi dia bukan orang mesum, dan tidak akan melakukan hal seperti itu secara spesifik. Kamu benar-benar dingin dan tidak berperasaan. Begonia berkata dengan marah. Sikapnya yang acuh tak acuh dan acuh tak acuh telah membuatnya marah dalam sekejap. Li Qingshan tersenyum, dan berkata, jika surga memiliki perasaan, surga akan menjadi tua. Anda juga dapat dianggap sebagai seorang kultivator. Saya pikir dengan bakat Anda, jika Anda kurang memikirkan masalah cinta, Anda sudah lama melewati tahap kedua, kesengsaraan surgawi. Kamu boleh pergi. Tidak perlu datang lagi. Begonia melemparkan kembali pil roh asal dengan paksa. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak datang menemuimu selama ini, kan? Li Qingshan menangkap pil roh asal, dan dengan cepat, dia tiba di belakangnya. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan berkata di dekat telinganya. Aku tidak peduli, lepaskan aku. Begonia mendengus dingin, dan berjuang sekuat tenaga. Li Qingshan bisa merasakan pantat montoknya bergesekan satu sama lain, dan ketika dia melihat ke bawah, jurang seputih salju itu beriak dengan keras. Kalau begitu aku akan memberimu penjelasan sederhana. Aku sudah berkultivasi cukup lama, bertarung melawan Si King dan yang lainnya 2 kali, dan membunuh Edan. Akhir-akhir ini, aku selalu diburu oleh tuannya. Pernahkah kamu mendengar dari tuannya? Dia dari Manor of Myriad Beasts di Provinsi Naga. Dia disebut Beast King atau semacamnya. Dia sangat kuat. Petik 2. Dia mengatakannya dengan sangat santai, tapi Begonia bisa mendengar getaran dalam suaranya. Edan tidak semudah itu untuk dibunuh, apalagi menjadi raja binatang. Bagi seorang penggarap yayasan, dia adalah sosok legenda yang kuat. Diburu olehnya hampir pasti kematian. Saat dia berkultivasi dengan damai di tempat tinggal rahasia yang dia bangun, dia telah menjadi musuh yang menakutkan karena dia, dan dia harus melalui pertempuran berbahaya di luar. Dia selalu memberikan segalanya dalam diam. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak pernah meminta apapun darinya. Di dalam hatinya, sikap dinginnya segera berubah menjadi tanggung jawab diam-diam, dan dia merasa sangat menyesal. Aku tidak tahu, aku seharusnya tahu bahwa Edan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja setelah membunuh begitu banyak muridnya. Senang sekali kamu baik-baik saja. Ini bukan kabar baik bagimu. Musuhku adalah musuhmu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku. Li Qingshan mengangkat dagu Begonia, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap tatapannya. Dia mengerti bahwa dia marah padanya karena memberinya sikap dingin, dan dia tidak bisa menahan senyum. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Aku khawatir ini adalah takdirku. Begonia menghela nafas pelan. Ada sedikit ketidakberdayaan, tapi tidak banyak kesedihan. Matanya diselimuti lapisan kabut-kabur, yang membuatnya tampak semakin memikat. Saya tidak percaya pada takdir. Semuanya tergantung usaha sendiri. Li Qingshan memasukkan pil roh asal ke tangannya, dan melepaskannya dengan agak enggan. Jika dia terus mempertahankan sikap ini, dia tidak bisa menjamin apa yang akan dia lakukan. Kali ini mereka akan bertemu lagi. Entah kenapa, dia merasa tidak ingin terlalu menyinggung perasaannya. Mungkin karena dia tidak mabuk kali ini. Bisakah kamu memberitahuku secara detail apa yang terjadi di luar? Begonia berbalik. Dia sangat ingin tahu apa yang dia alami. Baiklah, Li Qingshan menceritakan petualangan bulan utara. Tentu saja, ada beberapa unsur kepalsuan dalam cerita tersebut, untuk mengisi beberapa kekosongan, untuk menutupi beberapa kekurangan. Dan yang paling salah adalah tentang Begonia, seperti, aku sedang memikirkanmu saat itu. Atau, sejak aku mengetahui bahwa Edan bersikap kasar padamu, dia adalah seseorang yang harus kubunuh, apapun yang terjadi.
Dia adalah seseorang yang harus kubunuh bagaimanapun caranya, bahkan jika aku harus memprovokasi Raja Binatang Buas. Petik 2. Inilah kepribadiannya. Ketika Begonia mengabaikannya, dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ketika dia menyerah, dia bersedia mengatakan beberapa hal baik untuk membuatnya bahagia. Harus dikatakan bahwa ini agak sulit. Ketika Li Qingshan mengucapkan kata-kata ini, bahkan dia sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Kemampuan aktingnya jauh dari normal. Begonia adalah wanita cerdas yang sangat pandai membaca ekspresi orang. Dia seharusnya bisa melihat kebohongan canggungnya dalam sekejap, tapi, meskipun dia berkata, "Aku tidak percaya padamu." Dia masih memasang senyum malu-malu di wajahnya. Menjelang akhir, matanya bersinar dengan kemegahan luar biasa, tampak sangat tersentuh. Kelembutan di matanya terus membesar. Hal ini membuat Li Qingshan mengerti mengapa dikatakan bahwa kesengsaraan cinta kultivator wanita adalah yang terberat, dan orang biasa tidak boleh terlibat dengannya. Melihat kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya, dia praktis bersinar, memancarkan pesona yang tak tertandingi. Dengan demikian, kata-kata manisnya menjadi semakin halus, bahkan dia sendiri hampir mempercayainya. Saat itu, aku mungkin memang memikirkannya, tapi aku disela oleh tangisan aneh dan itu, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhnya dulu. Saat ini, tangan dan kakinya berperilaku sangat baik, hanya memegang tangan putih lili dan dengan lembut membelainya. Sebab mengagumi pancaran kecantikannya saat itu, mengapresiasi kasih sayang yang mengalir di matanya, merupakan kenikmatan yang jauh melebihi nafsu. Tawa malu-malu, kekhawatiran, kemarahan centil, segala macam ekspresi sangat mengharukan. Jika dia menuruti nafsunya, itu malah akan menjadi semacam kehancuran terhadap keindahan ini. Mata Begonia dipenuhi senyuman. Kamu benar-benar membiarkan dia memanggilmu Ah Yue. Ya, aku memanggilnya Ah King, dan Ah Zen. Kamu seharusnya melihat ekspresi wajah mereka saat itu. Kau benar-benar busuk. Begonia tertawa liar. Kenapa aku tidak memanggilmu Ah Yue mulai sekarang juga? Kalau begitu aku akan memanggilmu Ah Tang. Tidak, kedengarannya buruk. Panggil saja namaku. Li Qingshan kemudian berkata dengan lembut, Hai Tang. Itu terlalu lembek. Begonia mengerutkan kening, tapi dia merasakan getaran aneh di hatinya. Pipinya memerah. Si King mengatur begitu banyak wanita untukmu, kenapa kamu tidak menyentuh mereka? Atau apakah kamu berbohong padaku? Petik 2. Aku bersumpah demi Tuhan, ini memang benar. Itu karena dibandingkan dengan Hai Tangku, mereka seperti kunang-kunang di matahari dan bulan. Aku benar-benar tidak bisa membangkitkan minat apapun. Kapan aku menjadi wanitamu? Bukankah kamu sudah menerima nasibmu? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saya menyesalinya. Hihi. Ini sudah terlambat. Tentu saja, ada banyak celah dalam kata-kata ini. Setelah sekian lama, jika dia benar-benar merindukannya siang dan malam seperti yang dia katakan, mungkinkah dia benar-benar tidak punya waktu untuk menemuinya? Namun, dia secara otomatis mengabaikan semuanya. Bahkan jika dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak hanya harus berkultivasi di luar, tetapi dia juga harus bertarung melawan musuh yang kuat. Dia tidak boleh diganggu, dan dia tidak ingin membawa masalah padanya. Jika dia menyalahkannya atas hal semacam ini, maka dia hanyalah tipe wanita yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak bodoh, dia hanya terlalu tergila-gila. Hua Sengzan belum pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya, dan dia tidak peduli dengan pria lain. Wanita yang selama ini mendambakan cinta ini sebenarnya baru pertama kali mendengar kata-kata manis dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa cerdas dan tajamnya dia, pikirannya masih agak kacau. Bukan kata-kata manis yang bisa menipunya, jika tidak, kata-kata ini tidak akan jatuh ke tangan Li Qingshan. Selama ini, bantuan dan perhatiannya terhadapnya tidak palsu. Dia sudah lama menyentuh hatinya, menanam benih di hatinya. Kata-kata ini hanyalah kesempatan bagi benih untuk berkecambah. Li Qingshan berpikir bahwa jika dia dapat melihat angka-angka seperti kesukaan, dia pasti akan melihat bahwa kesukaannya telah meningkat dalam jumlah besar. Sudah kuduga, dia tidak bisa menjadi pahlawan tanpa nama. Bodoh jika hanya berlatih dan tidak berbicara. Dia telah mempraktikkan apa yang perlu dia praktikkan, dan mengatakan apa yang perlu dia katakan. Hasil seperti ini sealami awan mengambang dan air mengalir. Pada akhirnya, matanya secara alami dipenuhi dengan kelembutan dan perhatian, praktis meluluhkan hatinya. Dia dengan malu-malu memanggil, Ah Yue, dengan nada yang membuat separuh tulang harimaunya meleleh. Saat tiba waktunya berpisah, Begonia enggan berpisah. Li Qingshan tiba-tiba bertanya, Hai Tang, apakah kamu punya uang? Pada titik ini, jika orang modern mendengar kalimat ini, mereka pasti akan menganggapnya sebagai program penipuan emosional. Itu seperti uang kertas perak. Li Qingshan menjelaskan lebih lanjut. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia memberikan 100 kantong harta karun Nenek Yu kepadanya, ada banyak uang kertas perak di dalamnya. Pada saat itu, dia tidak mempedulikannya sama sekali, tetapi setelah Sun Fubei diingatkan, dia ingat. Saya bersedia. Begonia tidak pernah menyangka bahwa alasan dia datang mencarinya adalah karena uang kertas perak ini, yang tidak banyak berguna bagi para petani. Namun, uang kertas perak ini tidak dapat ditukar dengan satu pil roh asal meskipun semuanya disatukan. Li Qingshan berkata, aku punya manfaatnya. Hasilnya, Begonia mengeluarkan semua uang kertas peraknya, tapi itu lebih dari yang dibayangkan Li Qingshan.
Dia telah menjadi master sekte dari Sekte Awan dan Hujan selama bertahun-tahun, jadi dia mengendalikan akumulasi kekayaan ruang tamu awan dan hujan. Nenek Yu juga tidak terlalu peduli dengan uang itu, menyerahkannya padanya. Sebelum dia pergi, Li Qingshan berkata, "Hai Tang, jangan terburu-buru menelan pil roh asal. Jika kamu gagal dalam kesengsaraan, aku akan sedih." Dia tidak berbohong. "Ya, aku akan berhati-hati." Begonia belum pernah begitu patuh sebelumnya. Dia berkata dengan agak malu-malu, "Di masa depan, jika kamu tidak ada pekerjaan, datang dan duduk. Saya akan." Li Qingshan tersenyum dan mematuk bibirnya dengan lembut sebelum berbalik dan pergi dengan anggun. Begonia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dia menyentuh bibirnya. Ciuman lembut itu telah menyentuhnya lebih dari saat dia memanfaatkannya di masa lalu. Hanya beberapa saat kemudian dia kembali sadar. Dia merentangkan tangannya dan berputar di tempat. Dia sangat senang, dan langkah kakinya menjadi ringan. Tempat tinggal suram di dasar danau sepertinya juga menerima sinar matahari. Dia menjadi tenang setelah mengalami banyak kesulitan dan mulai menantikan pertemuan mereka berikutnya. Dia melihat pil roh asal di tangannya dan berpikir tentang bagaimana dia harus bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia yakin mereka ditakdirkan untuk bersama. Li Qingshan meninggalkan dasar danau, tetapi dia bertanya-tanya apakah yang dia lakukan sebelumnya benar atau salah. Namun, dia segera membuang pemikiran ini ke belakang kepalanya. Bagaimana dunia yang benar dan salah bisa begitu mudah dibedakan? Apa yang telah dilakukan. Tidak ada yang perlu dia sesali. Alhasil, ia menyerahkan uang kertas perak tersebut kepada Sun Fubai sebelum menghadiri jamuan makan di Parlor of Cloud and Rain pada malam hari. Dia secara resmi mengambil alih Sekte Awan dan Hujan dan memperoleh sumber kekayaan. Rencana 100 tahun sekolah novel dimulai dengan penuh semangat. Bagi Li Qingshan, ini bukanlah hal yang besar. Jimat ilahi dari ciptaan hebat juga tidak terlalu penting. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai hal yang paling tidak penting dalam jalur kultivasinya, namun hal itu benar-benar mempengaruhi nasib banyak orang. Chapter 689. Waktu berlalu dengan cepat. Musim dingin berlalu dan musim semi tiba, musim panas berlalu dan musim gugur pun tiba. Perkembangan ini terjadi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan stabil. Di dermaga kota Clear River yang ramai, hujan musim gugur yang tiada henti menebarkan ribuan riak di sungai, namun tak mampu memadamkan suasana semarak. Sebuah perahu naga berlabuh di perairan yang beriak. Seorang pria berdiri di haluan kapal. Sekilas, dia tampak seperti petani biasa, dan kulitnya kecoklatan serta kasar setelah terkena sinar matahari dan angin. Namun, jika dilihat lebih dekat, seseorang akan melihat kilatan di matanya yang hitam legam. Perahu itu akan berlayar melawan arus. Lilong menatap ke arah aliran sungai jernih saat dia memikirkan banyak hal. Sudah lebih dari 1 dekade sejak dia meninggalkan kampung halamannya. Bahkan saat tahun baru, dia belum pernah kembali. Itu bukan karena dia tidak ingin kembali, tapi karena dia selalu mempunyai pekerjaan bertani yang tiada habisnya. Buah-buahan yang akan matang menunggu untuk dipetik, dan ladang obat serta kebun pada dasarnya perlu disiram setiap hari. Prefektur Clear River telah mengalami banyak bencana, tetapi sebagian besar lahan yang dipenuhi ki spiritual telah dikosongkan. Beberapa sekte dan kebun obat yang hancur masih tersisa, tapi semuanya dirawat oleh murid sekolah pertanian. Mereka pada dasarnya tidak bisa pergi bahkan untuk sesaat pun. Ini adalah kesempatan langka untuk berkultivasi baginya. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghabiskan waktunya dan melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer hanya untuk pulang ke rumah satu kali. Yang bisa dia lakukan hanyalah meminta orang-orang mengirimkan beberapa uang perak ke rumah dari waktu ke waktu sebagai bentuk bakti. Saat ini, wajahnya kecoklatan dan kurus, dan pakaiannya sudah tua. Dia tampak seperti segumpal tanah yang baru saja digali dari dalam tanah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura pedesaan. Akibatnya, saat hujan berangsur-angsur semakin deras dan ia kembali ke kabin, orang-orang di sekitarnya harus menjaga jarak darinya. Bertahun-tahun yang lalu, dia pergi dari desa Craching Ox ke kota Qingyang untuk belajar dari seorang guru untuk melepaskan diri dari identitasnya sebagai seorang petani. Pada akhirnya, dia menjadi petani terus-menerus. Memang agak lucu. Namun, pemimpin sekolah pertanian, Penatua Bumi Huang, memuji penampilannya sebagai kerangka tanah dan kayu. Katanya dia adalah seorang jenius di sekolah pertanian, jadi dia ingin mewariskan posisi ketua sekolah kepadanya. Justru karena semua kerja keras yang dia lakukan, budidayanya meroket. Dalam lebih dari 1 dekade, dia telah berubah dari anggota Jianghu yang tidak berbudaya menjadi murid utama sekolah pertanian. Praktisi Qi lapisan ke-10. Awalnya, dia berencana menerobos ke yayasan pendirian setelah beberapa tahun berkultivasi dengan susah payah dalam 1 pukulan. Surat dari rumah telah dikirim dari desa Craching Ox ke kota Qingyang sebelum dikirim ke markas Iron Fist di kota Clear River melalui jalur komunikasi Iron Fist sebelum diteruskan kepadanya. Setelah mengetahui kematian ayahnya, dia buru-buru mengemasi barang bawaannya dan menginjakkan kaki di jalan pulang ke kampung halamannya. Sebelum berangkat, selain mempercayakan sebidang tanah yang luas untuk diurus oleh rekan-rekan magangnya, dia juga mengunjungi satu-satunya rekan senegaranya, Li Qingshan. Dia bertanya apakah dia ingin menyampaikan pesan atau apapun. Li Qingshan berpikir sejenak dan teringat nama, Kepala Desa Li. Kemudian, dia menyuruh Lilong untuk menahan kesedihannya dan tidak menunjukkan kesedihan apapun di wajahnya.
Setelah bertahun-tahun, kematian seorang manusia yang tidak ada hubungannya dengan dia dan bahkan telah menyinggung perasaannya secara alami sulit untuk dipindahkan. Dia tidak suka bertindak. Li Long tidak menyalahkannya. Dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Selama beberapa momen kritis, dia telah membantunya secara gratis. Begitulah cara dia mencapai posisinya saat ini. Meskipun dia sudah menjadi sangat kuat, dia masih bisa digambarkan memperlakukannya setara. Bahkan pada dirinya sendiri, wajah tua itu menunjukkan tanda-tanda kabur. Hanya ketika dia mendengar berita kematiannya, hal itu tiba-tiba menjadi jelas. Dia juga tidak merasa sedih. Pada akhirnya, Li Qingshan tidak menyampaikan pesan apapun. Ini sesuai harapan Li Long. Sejak dia memutuskan hubungan dengan kakak dan adik iparnya, hubungannya dengan desa Craching Ox menjadi sangat tipis hingga hampir tidak ada lagi. Pria ini tampak berbeda dari orang biasa sejak ia masih muda. Hanya ketika penyihir itu mengisi perutnya dengan air jimat barulah dia menjadi sedikit lebih normal. Namun, dia juga tidak suka bermain dengan orang seusianya. Dia akan pergi ke Bukit Craching Ox untuk menggembalakan sapi dan bermain seruling kapanpun dia punya waktu luang. Dia tampak eksentrik, aneh, dan tidak masuk akal. Semua orang memperlakukannya sebagai anomali. Meskipun mereka tidak menolaknya secara langsung, mereka juga tidak mengembangkan perasaan yang mendalam terhadapnya. Hanya beberapa tahun kemudian dia tiba-tiba menyadari betapa luar biasa dirinya, yang menjadi penjelasan atas keajaiban peningkatan ketenarannya di kemudian hari. Kapal menarik jangkarnya dan berlayar melawan arus. Kota prefektur Clear River secara bertahap berkembang semakin jauh. Li Long memulai perjalanannya kembali ke kampung halamannya. Kapal melewati kota Jiaping. Kota yang pernah dibantai oleh setan batu kini telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Dikatakan bahwa penjaga Hawkwolf di gunung telah dipulihkan. Kapal terus melaju hingga tiba di dermaga tempat mereka berangkat. Dia turun dan mengambil segel, memanggil seekor kuda yang bagus. Ini adalah tunggangan yang dia beli untuk kenyamanan bepergian. Setelah melakukan perjalanan selama 1 hari lagi, tembok kota tua yang familiar muncul di kejauhan. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa kampung halamannya ternyata tidak sejauh yang dia bayangkan. Sekolah tinju besi. 2 pria kekar berpakaian hitam, bersama sepasang singa batu yang megah, berjaga di depan pintu. Semua orang yang lewat mengambil jalan memutar lebar di sekitar mereka. Pria di sebelah kiri menatap ke langit dan menggerutu, hujan ini pasti tidak akan pernah berakhir. Aku, penjaga gerbang sungguh tidak beruntung dalam cuaca seperti ini. Pria di sebelah kanan bergidik. Ini jauh lebih baik daripada musim panas. Selama kita berdiri di sini selama 1 jam, kita akan merasa seperti ditarik keluar dari air. Siapa yang menyuruh kita terlambat bergabung dengan sekte, dan seni bela diri kita terlalu kurang? Mari kita cari rumah bordil nanti dan minum minuman yang layak untuk menghangatkan diri. Petik 2. Setelah aku menjadi master bawaan, aku akan tidur di rumah bordil. Hanya bersamamu. Bagaimana denganku? Li Qingshan bahkan lebih buruk daripada aku di masa lalu. Dia bahkan tidak mampu mengunjungi rumah bordil. Sekarang aku sudah mendengar bahwa semua rumah bordil di seluruh prefektur Clear River adalah miliknya. Dan Li Long dulunya adalah anggota Iron Fist kita. Saya pernah mendengar bahwa dia telah mencapai beberapa lusin lapisan alam bawaan sekarang. Petik 2. Hanya ada 10 lapisan di alam bawaan. Bagaimana bisa ada beberapa lusin lapisan? Saat mereka berbicara, seorang pria berkulit gelap dan kurus langsung berjalan menuju pintu masuk. Pandangannya melayang ke sekeliling. Saat dia melihat ke pos jaga yang sudah dikenalnya, dia menghela nafas tanpa henti. Hanya karena kota King yang relatif terpencil dan dekat dengan pegunungan tanpa batas yang diduduki kedua Dasmon sehingga perang dengan Dasmon di masa lalu tidak terlalu mempengaruhi tempat ini. Siapa ini? Orang kampung? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menatap tangan besi saja? Jangan melihat ke sekeliling sini. Kesal, kencing. Saya Li Long. Saya murid Liu Hong, ketua sekte Liu. Kembalilah dan laporkan ini. Li Long juga tidak mengenali kedua penjaga gerbang itu. Dia hanya tahu bahwa mereka adalah murid baru yang dia terima setelah dia pergi. Mereka berdiri di sana dengan agak menakjubkan, tetapi seni bela diri mereka bahkan bukan yang kedua atau ketiga. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menakut-nakuti masyarakat biasa, atau mereka tidak akan dikirim ke sini untuk menjaga gerbang. Kamu bilang kamu Li Long. Pria kekar itu membelalakkan matanya. Meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, nama itu bagaikan guntur di telinga mereka. Dia adalah sosok kuat yang muncul dari tangan besi kota Qingyang. Dia adalah seorang master hebat yang telah mencapai beberapa lusin lapisan alam bawaan. Singa besi Liu Hong akan membual tentangnya setiap kali dia minum. Namun, dari pakaiannya, dia sama sekali tidak tampak seperti Li Long yang dirumorkan. Kenapa dia tampak seperti baru saja kembali dari bawah tanah? Keduanya tidak berani berlama-lama. Mereka tahu bahwa penguasa Jianghu tertentu suka melakukan suatu tindakan, jadi mereka segera masuk untuk melaporkan hal ini. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya bermartabat dengan jubah bersulam berjalan keluar bersama angin. Namun, dia bukanlah Liu Hong. Saat dia melihat Li Long, dia terkejut. Dia naik dan meraih tangannya. Adik laki-laki, itu benar-benar kamu. Kakak senior Wang Lei. Li Long juga mengenalinya. Ternyata, singa besi Liu Hong telah menyerahkan posisi ketua sekte tangan besi kepada murid pertamanya, Wang Lei. Dia telah meninggalkan kota untuk menjalani sisa hidupnya.
Wang Lei menepuk bahu Li Long dan menunjukkan ekspresi sedih. Adik laki-laki, aku minta maaf atas kehilanganmu. Paman sudah sangat tua, dia mengucapkan beberapa kata yang menghibur, tetapi Li Long dapat melihat bahwa tidak ada ketulusan di dalamnya. Itu hanya basa-basi saja. Li Long berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh langit. Wang Lei memberi perintah. Di satu sisi, dia mengirim seseorang untuk mengundang Liu Hong, yang sedang pensiun di luar kota. Di sisi lain, dia mengumpulkan semua murid tangan besi dan membariskan mereka dari balik dinding kasah hingga pintu masuk aula utama. Adik laki-laki, kumohon. Wang Lei melambaikan tangannya dan berjalan di depan, memasang postur Master Sekte. Ia menekankan kata, kakak laki-laki, artinya dia tidak lupa bahwa dia tetaplah kakak laki-lakinya. Hubungan keduanya tidak pernah baik. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Wang Lei sering merasa tidak puas dengan perlakuan khusus Liu Hong terhadap Li Long. Setelah itu, ketika dia mengambil alih posisi Master Sekte Tangan Besi, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Sekarang setelah dia melihat penampilan Li Long yang sedih, mau tak mau dia merasa senang. Dia memberitahu Li Long tentang perubahan Tangan Besi setelah dia pergi, tentang bagaimana dia memimpin orang-orang baik Tangan Besi untuk mencapai hal-hal besar, mengambil kendali atas seluruh kota Qingyang. Dari 4 organisasi awal, 2 telah dihancurkan secara pribadi oleh Li Qingshan. Desa Drown Range selalu tertutup, dan terlebih lagi setelah Huang Binghu pergi. Iron Fist telah menjadi satu-satunya organisasi di kota Qingyang, jadi Wang Lei jelas sangat menakjubkan sebagai Master Sekte. Dengan satu panggilan, banyak orang yang menanggapinya. Bahkan hakim distrik pun harus menghormatinya. Dia mempunyai banyak istri dan selir di halaman dalam. Dia berpikir, kultivator macam apa kamu di luar? Anda bahkan mungkin tidak sebahagia saya menjadi tiran lokal di kota Qingyang. Yang bisa dilakukan Li Long hanyalah mengangguk. Kota Qingyang di masa lalu bagaikan seluruh dunia baginya, tetapi sekarang, kota itu hanyalah sebuah kota kecil yang tidak mencolok. Tidak ada ladang subur yang kaya akan ki spiritual. Jika bukan karena kehadiran Liu Hong, mustahil baginya untuk berhenti. Keduanya duduk di aula tengah. Wang Lei bertanya sambil tersenyum, adik laki-laki, kamu belum menikah atau punya anak selama beberapa tahun terakhir ini kamu berada di luar. Lalu apa yang biasanya kamu lakukan? Petik 2. Ada begitu banyak pekerjaan pertanian yang tidak bisa saya selesaikan. Di mana saya bisa punya waktu untuk menikah dan punya anak? Kata Li Long. Pernah ada seorang murid sekolah musik yang tertarik padanya, tapi dia terlalu sibuk untuk mempedulikan hal lain, jadi pada akhirnya dia membiarkannya tidak tenang. Wang Lei mengangkat alisnya karena terkejut. Pekerjaan pertanian. Jangan bilang petani harus bertani. Petik 2. Li Long tersenyum. Saya murid fakultas pertanian. Apalagi yang bisa saya lakukan jika tidak bertani? Wang Lei mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Apa gunanya berkultivasi lagi? Saya menganggapnya membosankan pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menganggapnya cukup menarik, kata Li Long. Bekerja di tanah, menyaksikan buah-buahan matang dan tumbuhan spiritual tumbuh, menerima umpan balik dari bumi dan tanaman pada saat yang sama, memungkinkan budidayanya meningkat pesat. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terlukiskan. Wang Lei mengerutkan bibir untuk mengungkapkan kebingungannya. Dia merasa Li Long hanya bersikap keras kepala. Di matanya, seorang petani hanya sedikit lebih baik dari seorang pengemis. Dia akan lebih baik membunuhnya secara langsung daripada membuatnya bertani selama 1 dekade. Benar saja, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor lembu. Master tinju besinya yang menakjubkan jelas merupakan kepala seekor ayam. Dia masih jauh lebih baik daripada Li Long, yang merupakan ekor lembu. Chapter 690. Kuku kuda yang berlari kencang memercikkan air kuning berlumpur. Kuda kulit rusa kuning berlari melewati tirai hujan dan sampai ke gerbang tangan besi. Penunggang kuda itu tiba-tiba menarik kendali dan sambil meringkik, kuda itu mengangkat kukunya tinggi-tinggi. Tuan tua, para murid yang menunggu di luar pintu melihat orang itu dan maju ke depan untuk menyambutnya. Liu Hong turun dari kudanya. Tubuhnya sekuat sebelumnya. Dia mengguncang kendali dan melangkah ke pintu. Ketika dia sampai di depan aula utama, dia melihat Li Long dan terkejut. Kamu kembali. Menguasai. Li Long juga bergegas keluar aula dan berlutut di tengah hujan. Dia telah bergabung dengan Iron Fist sejak dia masih kecil dan belajar seni bela diri dari Liu Hong. Dia telah menerima segala macam ajaran darinya. Perasaannya terhadapnya bahkan lebih dalam daripada perasaan ayahnya. Bagus, bagus, bagus. Senang kamu kembali. Liu Hong sangat bersemangat. Dia membantu Li Long berdiri dengan kedua tangannya dan memasuki aula untuk duduk. Guru dan muridnya begitu gembira sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Kematian tidak bisa dihindari dalam hidup. Hanya dengan berkultivasi sepertimu seseorang dapat melampaui hidup dan mati. Ayahmu sudah sangat tua sehingga ini adalah kematian yang membahagiakan. Jangan terlalu sedih. Aku khawatir tidak lama lagi kamu akan kembali berduka untukku. Petik 2. Berbicara tentang ayah Li Long, Liu Hong hanya bisa menghela nafas. Di usianya, ia merasakan ancaman kematian hari demi hari. Ia sangat iri pada para kultivator yang bisa memperpanjang umurnya. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Kamu kuat dan pasti bisa hidup sampai usia 100 tahun. Li Long berkata dengan tulus. Setelah lebih dari 10 tahun, Liu Hong tampaknya telah bertambah tua. Wajahnya penuh kerutan, dan sebagian besar rambutnya putih.
Hanya Ki Refinement yang bisa memperlambat penuaan. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, dia tidak bisa menahan erosi waktu. Hidup sampai usia 100 tahun sudah menjadi batasnya. Ya, Tuan, tidak mudah untuk melampaui hidup dan mati. Paling-paling, Anda bisa hidup beberapa tahun lagi. Selama Anda hidup nyaman selama sisa hidup Anda, itu tidak masalah. Wang Lei berada di puncak hidupnya dan memiliki fisik yang kuat, jadi dia tidak terlalu peduli dengan kata kematian. Ketika dia mendengar Liu Hong berbicara tentang betapa menyenangkannya menjadi seorang kultivator, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak akan iri pada kakak mudanya yang seni bela dirinya tidak sebaik miliknya. Liu Hong memelototi Wang Lei. Saya telah hidup di ujung pisau selama bertahun-tahun. Apakah saya perlu Anda mengajari saya? Ini semua berkat saya dan Li Qingshan karena Anda bisa hidup damai selama bertahun-tahun. Petik 2. Wang Lei tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah seorang master sekte, tetapi Liu Hong menguliahinya seperti dia masih kecil. Namun, di Jianghu, status master bahkan lebih tinggi daripada status ayah. Terlepas dari apakah itu jalan yang benar atau jahat, menipu tuan dan menghancurkan leluhur adalah kejahatan besar. Semua yang dia miliki berasal dari Liu Hong, jadi dia tidak bisa membantahnya. Kakak senior benar, hal terpenting dalam hidup adalah menjadi sesuai keinginanmu. Kultivasi juga memiliki kesulitannya. Aku hampir kehilangan nyawaku beberapa waktu yang lalu. Ngomong-ngomong, mungkin tidak sebaik menjalani kehidupan yang damai di kota Qingyang. Li Long mencoba membujuknya. Meskipun dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan tanah daripada manusia dalam beberapa tahun terakhir, dia bisa merasakan beberapa pemikiran Wang Lei. Namun, dia tidak punya niat membandingkan dirinya dengan dia. Mereka sudah hidup di dunia yang sangat berbeda. Dia juga tidak ingin membuat Wang Lei tidak bahagia karena dia. Bagaimanapun, Liu Hong harus bergantung padanya untuk masa pensiunnya di masa depan. Mendengar bagaimana Li Long setuju dengannya, Wang Lei kembali bersemangat. Adik laki-laki benar-benar sudah mengerti banyak hal setelah jalan-jalan. Seperti pepatah lama, betapapun bagusnya di luar, tidak senyaman di rumah. Liu Hong berkata dengan heran, bahkan ada bahaya di 100 aliran pemikiran. Saya mendengar bahwa itu seperti tempat tinggal para abadi. Kebutuhan dasar hidup di sana tidak ada bandingannya dengan kebutuhan manusia. Petik 2. Baru sekarang dia memperhatikan bagaimana Li Long berpakaian. Dia tampak sangat acak-acakan, tetapi pada saat yang sama, dia menemukan bahwa baru saja, ketika dia berjalan keluar dan berlutut di tengah hujan, sebenarnya tidak ada bekas basah sama sekali. Dia sama kering dan kasarnya seperti sebelumnya. Li Long memberitahunya tentang pertandingan eksibisi 9 prefektur dan menghela nafas berat. Dalam pertempuran itu, ada ribuan kultivator, namun hanya sekitar 100 yang selamat. Banyak orang dengan kultivasi dan teknik yang lebih tinggi dari saya meninggal di sana. Bahkan sekarang, saya masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkannya. Saya tidak pernah mengira komunitas kultivasi akan lebih berbahaya daripada Jianghu. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Li Qingshan itu. Liu Hong kagum. Pertarungan dalam skala seperti itu benar-benar tidak dapat dibayangkan. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran di Jianghu. Yang lebih tak terbayangkan adalah bahwa anak dusun pada masa itu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Li Qingshan, kudengar dia menjadi sosok yang hebat sekarang. Wang Lei merasa seperti sedang mendengarkan buku surgawi. Dia bingung sejenak, membayangkan betapa hebatnya dia bisa mengakhiri pertempuran di medan perang yang penuh dengan teknik dan pedang. Ya, dia sudah menjadi komandan Scarlet Hawk di prefektur Clear River sekarang. Dia hampir menerobos kesengsaraan surgawi kedua. Dia berencana menikahi putri Jenderal Besar Han. Wang Lei mendecakkan lidahnya dengan heran. Itu mengesankan, Tuan, Anda bahkan memukulnya saat itu. Tidak layak disebutkan sama sekali. Tidak layak disebutkan sama sekali. Liu Hong tertawa keras. Saat itu, Li Qingshan telah menawarkan 10 tael perak untuk sebuah pukulan darinya, yang membuatnya sangat marah. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia sebenarnya pernah mencapai sosok penting seperti itu sebelumnya, yang malah membuatnya merasa sangat bangga. Li Long memikirkan masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Mereka mengobrol lebih lama, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Liu Hong berkata, ini sudah larut. Ayo cepat kembali ke desa Cracking Ox sepanjang malam. Wang Lei berkata, sulit untuk melintasi jalur pegunungan saat hujan. Adik laki-laki sudah datang jauh-jauh ke sini, dan dia bahkan belum makan, jadi tidak perlu terburu-buru. Mengapa kita tidak beristirahat di kota Qingyang untuk malam ini dan menunggu sampai besok? Adik laki-laki bisa mandi dengan benar malam ini dan berganti pakaian yang layak. Pada dasarnya Anda dapat mengatakan bahwa dia kembali ke rumah dalam kemuliaan. Petik 2. Kita semua harus berganti pakaian berkabung ketika kita kembali. Apa yang perlu diubah? Lalu Liu Hong melirik Li Long. Tapi, kenapa kita tidak berganti pakaian berkabung saja di sini? Dengan kata lain, dia benar-benar menganggap pakaiannya saat ini agak tidak menarik. Ungkapan, pulang ke rumah dalam kemuliaan, berarti, pulang ke rumah dalam kemuliaan. Semakin kecil desanya, semakin besar perhatian mereka terhadap kesopanan semacam ini. Yang bisa dilakukan Li Long hanyalah tersenyum pahit. Tetua Bumi, Huang, secara pribadi telah menganugerahkan set pakaiannya kepadanya. Meskipun terlihat sangat kumuh setelah diwariskan melalui sekolah pertanian selama beberapa generasi, bagaimanapun juga, artefak itu tetap merupakan artefak spiritual tingkat tertinggi.
Ini akan membawa manfaat besar bagi budidayanya, jadi mengapa orang meremehkannya? Tuan, ayo cepat kembali setelah kita makan. Awalnya, Wang Lei ingin mengadakan jamuan makan besar di restoran King Yang untuk menyambut kembalinya Li Long, tetapi dia ditegur lagi oleh Liu Hong. Akibatnya, dia mengadakan jamuan makan di aula dan memanggil beberapa tokoh Iron Fist untuk menemaninya. Alkoholnya berumur lebih dari 20 tahun, sedangkan hidangannya adalah makanan lezat dari pegunungan dan hewan liar. Itu adalah kelezatan makanan lezat. Li Long hanya meminum alkohol dan makan beberapa suap sebelum berhenti. Wang Lei berkata, adik laki-laki, bukankah itu sesuai dengan seleramu? Aku akan meminta mereka membuat ulang. Aku sudah terbiasa makan buah-buahan. Saya menanam semuanya sendiri. Semuanya, cobalah. Hasilnya, Li Long mengeluarkan beberapa buah dari 100 kantong harta karunnya dan membagikannya kepada semua orang di meja, serta sebotol anggur buah yang dia buat sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia pada dasarnya makan 3 kali sehari dari tanaman yang dia tanam, yang pada dasarnya dapat menggantikan pil yang biasa dia gunakan untuk bercocok tanam. Dia menjual sisanya, yang selalu laris manis. Hasilnya, selama mereka punya lahan yang cukup dan mau bekerja keras, murid-murid sekolah pertanian semuanya sangat kaya. Kalau begitu kami ingin mencobanya. Wang Lei melirik 100 kantong harta karun di pinggang Li Long dengan iri. Dia mencibir dalam hati, mengapa dia tampak seperti kerabat miskin dari pedesaan. Dia bahkan membawa beberapa produk lokal. Semua orang tidak bisa berhenti setelah mencicipinya. Untuk sesaat, mereka terdiam. Hanya ketika mereka menghabiskan buah-buahan dan meminum sebotol anggur barulah mereka menghembuskan napas dalam-dalam. Wajah mereka dipenuhi dengan sisa rasa. Buah-buahan biasa ini sebenarnya lebih enak daripada makanan lezat apapun di atas meja. Mereka merasa segar, dan sebotol anggur tidak perlu dikatakan lagi. Aromanya memenuhi udara saat memasuki mulut mereka. Kelihatannya agak hambar, tapi langsung menjadi sekuat api. Organ-organ mereka terasa seperti sedang disetrika, dan aromanya bertahan lama. Semua anggur berkualitas yang mereka cicipi dalam hidup mereka sama hambarnya dengan air biasa dibandingkan dengan ini. Bagi mereka yang menyukai wine, mereka bahkan dapat memperpendek umur mereka 1 atau 2 dekade jika mereka dapat meminum wine seperti ini setiap hari. Seorang pemimpin berkata dengan terkejut dan gembira, saya merasa kekuatan batin saya telah berkembang cukup pesat. Bukan hanya dia, semua orang merasakan perubahan pada tubuh mereka. Tidak hanya kekuatan batin mereka meningkat, tetapi bahkan beberapa luka tersembunyi yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun telah disembuhkan. Ketika mereka melihat Li Long lagi, mereka semua merasakan penghormatan yang mendalam. Hal-hal yang dia berikan dengan santai kepada mereka semuanya adalah harta langka di Jianghu. Sangat normal jika hal itu mengarah pada pertempuran berdarah. Di masa lalu, sebatang ginseng spiritual saja sudah cukup untuk menjungkirbalikkan kota Qingyang. Sebagai murid jenius di sekolah pertanian, buah yang ditanam Li Long tidak lebih buruk dari ginseng spiritual. Meskipun ginseng spiritual itu relatif tua, namun tidak dirawat dengan hati-hati. Adik laki-laki, barang-barang ini pasti sulit didapat. Perasaan Wang Lei agak campur aduk. Ia tidak lagi berani meremehkan murid sekolah pertanian. Li Long di sampingnya tiba-tiba menjadi tidak terduga juga. Pengendalian sinar matahari dan hujan sangat khusus. Yang terpenting, saya masih harus menggunakan teknik yang sesuai. Li Long menjelaskan beberapa metode bertani dari sekolah pertanian, tapi dia melihat betapa semua orang bingung, jadi dia berhenti bicara. Liu Hong mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Dia merasa terhibur. Li Long bahkan telah menyiapkan sebotol alkohol obat untuk Liu Hong, tetapi ketika dia mempertimbangkan nilainya, dia tidak berani mengeluarkannya secara langsung. Dia harus menunggu kesempatan yang cocok. Setelah menyantapnya, jamuan makan menjadi hambar lagi. Dan meskipun mereka tidak merasa kenyang, mereka tidak merasa lapar sama sekali. Alhasil, rombongan berangkat semalaman. Pada dasarnya semua murid tangan besi berangkat, menuju desa Craching Ox dengan megah. Desa Craching Ox juga terendam hujan malam. Hanya rumah penjaga Liu dan rumah kepala desa Li yang masih menyala. Di sebuah gubuk gelap di sebelah barat desa, seorang pria dan seorang wanita berbincang. Wanita itu berkata dengan kasar, Pak Tua Li sudah meninggal, jadi Li Long pasti akan kembali ke desa. Dia berhubungan baik dengan Li Er, jadi kita harus memintanya mengirim surat kepada anak itu. Dia kaya sekarang, jadi dia tidak bisa melupakan kita. Kita sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Tanpa kita yang memasak untuknya, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Ini dulunya adalah suara yang paling dibenci Li Qingshan, dan ini adalah rumahnya di masa lalu, atau lebih tepatnya, reruntuhan kandang sapi di sebelahnya. Ada sapi lain di kandang sapi, dan juga akan ada anak-anak yang bermain seruling, menunggangi sapi tersebut ke Bukit Craching Ox untuk menggembalakan sapi. Namun, mereka tidak harus tinggal di kandang sapi. Siapa yang tahu berapa kali lebih baik makanan dan pakaian mereka dibandingkan dengan Li Qingshan di masa lalu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.